Ibu Bapa, saudara-saudara jemaat Tuhan yang terkasih, Shalom. Kita jumpa kembali dalam acara Sapaan Rohani hari ini. Kita mulai dengan doa. Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur untuk hidup yang telah Tuhan karuniakan. Pagi ini kami menyerahkan diri kami untuk disapa oleh firman-Mu. Kuduskan kami, layakkan kami, agar firman Tuhan dalam karya Roh Kudus berkenan berbicara dan menjamah setiap hati kami. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan dan kelemahan. Kuduskan, layakkan dan urapi dia, sehingga dia boleh dipakai Tuhan untuk menyampaikan firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon. Amin. Sapaan rohani hari ini diambil dari kitab Ratapan pasal 3 dengan tema tegar di zaman susah. Saudara-saudara, banyak orang hari ini yang benar-benar di dalam keadaan yang sangat susah. Ada yang susah karena mengalami sakit penyakit dan tidak semakin hari menjadi semakin baik. Dia sudah berusaha, dia sudah berdoa, namun tetap sakit. Ada yang sedang susah di dalam keadaan hari ini karena pekerjaan. Dan ada yang juga sedang susah karena menghadapi masalah keluarga yang tidak selesai-selesainya. Apa kemudian yang terjadi dalam kehidupan orang ketika mengalami kesusahan yang bertubi-tubi? Saudara-saudara, banyak orang yang kemudian menyerah, letih, lesu, dan merasa sudah tidak sanggup lagi. Tidak tahu apa yang harus dilakukan. Melalui kitab Ratapan pasal 3, sesungguhnya firman Tuhan mengatakan, di zaman yang susah, engkau dapat tetap tegar. Engkau dapat bangkit kembali. Engkau bisa mengalami sukacita. Dan engkau bisa hidup bermakna. Bagaimana caranya? Pengalaman umat Tuhan waktu itu yang betul-betul susah. Negaranya, kerajaannya, semuanya porak-poranda dijajah. Kemudian bait sucinya juga porak-poranda karena alat-alat perlengkapan bait suci juga dirampas oleh musuh. Tidak ada lagi tempat ibadah saat itu. Dan penduduknya yang sangat baik dan pintar kemudian dibawa menjadi budak di kerajaan lain. Di zaman yang susah seperti inilah, mereka bagaimana bisa tetap tegar. Dan zaman susah itu bagaimana mereka bisa bangkit. Ada dua hal. Yang pertama adalah kasih setia Tuhan yang membuat mereka punya harapan. Sebagaimana Ratapan pasal 3 ayat 20 dan 21 mengatakan demikian. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Tidak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tidak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan. Harapan itu hanya ada ketika saudara melihat kasih setia Tuhan. Harapan tentang kasih setia Tuhan itulah yang membangkitkan dan yang menghidupkan umat Tuhan
di masa zaman susah itu. Benar saudara, hal apapun tidak bisa menjadi jaminan untuk mereka di zaman susah, kecuali satu, kasih setia Tuhan. Karena kasih setia Tuhan itu luar biasa, tidak terbatas, dan tidak pernah berubah, dan tidak pernah berhenti untuk berkarya. Hari ini juga, kasih setia Tuhan ada pada hidup saudara. Biarlah di zaman yang susah ini, saudara dapat tegar dengan berpengharapan pada kasih setia Tuhan. Situasi, kondisi, keadaan bisa tidak berubah, tetapi kasih setia Tuhan tetap menyertai saudara. Kiranya firman Tuhan hari ini juga ditutup dengan sebuah hal, bagaimana tegar di zaman susah. Tidak hanya saudara memenuhi pikiran hati dan seluruh doa dan harapan saudara pada kasih setia Tuhan, tetapi yang terakhir firman Tuhan mengatakan dalam ayat 26, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Artinya, menanti dengan diam. Sudah waktunya di zaman susah ini kita tenang, kita teduh dan mengizinkan Tuhan yang bekerja. Saudara-saudara, biarlah saudara hari ini dan saya dan kita semua di zaman susah ini boleh bangkit dan kita memberi tempat Tuhan berkarya sementara kita tenang untuk mendengarkan suaranya, menanti Dia dengan taat dan setia, dan punya pengharapan bahwa kasih setia Tuhan yang akan memimpin kita kepada kemenangan. Kiranya firman Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk sapaan firman-Mu. Berilah kepada kami kekuatan untuk sungguh-sungguh melanjutkan perjalanan hidup di zaman yang susah ini dengan penuh kemenangan. Kiranya kami boleh benar-benar mendengar, mengingat, dan melakukan firman-Mu yang kami dapatkan pada hari ini. Dan kiranya hari ini kami dipenuhi dengan semangat, sukacita, dan kekuatan yang baru dari Tuhan. Dan Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Kristus kami mohon, amin.